Jadi yang menarik kalau kita melihat di sini sudah mulai ada regenerasi. Regenerasi itu artinya adalah pemain-pemain senior, pemain-pemain lama itu sudah mulai beralih kepada darah baru yang lebih segar. Dan untuk pertama kalinya dalam 18 tahun sejarah tim nasional Argentina, mereka akan tanpa Lionel Messi dan juga Angel Di Maria pada laga resmi. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widiatmoko. Kali ini kita akan bahas kiprah Argentina di putaran kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL pada 5 dan 10 September mendatang, terutama tentang skuad yang dipanggil oleh pelatih Lionel Scaloni. Jadi Argentina akan bertemu melawan Chile tanggal 5 nanti di Stadion Monumental dan tanggal 10 akan tandang ke markas Kolombia. Kalau kita lihat di posisi klasemen sejauh ini, Argentina masih memimpin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani dengan 15 poin, hasil dari 5 kali menang dan 1 kali kalah, itu dari Uruguay. Dan kemudian peringkat kedua adalah Uruguay dengan 13 poin, diikuti Kolombia dengan 12 poin, Venezuela 9 poin, Ekuador 8 dan Brasil 7 poin. Jadi di zona CONMEBOL ini seharusnya peluang untuk lolos cukup tinggi ya, karena kita tahu di situ ada 6 tim yang lolos otomatis dan ada 1 yang harus playoff ya, antar konfederasi. Nah, kita lihat di 3 terbawah itu ada Chile, Bolivia, dan Peru. Jadi peluang untuk lolos itu tentunya akan sangat tinggi. Tapi yang menarik apa dari skuad Argentina pasca juara Copa America? Jadi yang menarik kalau kita melihat di sini sudah mulai ada regenerasi. Nah, regenerasi itu artinya adalah pemain-pemain senior, pemain-pemain lama itu sudah mulai beralih kepada darah baru yang lebih segar. Dan untuk pertama kalinya dalam 18 tahun sejarah tim nasional Argentina, mereka akan tanpa Lionel Messi dan juga Angel Di Maria pada laga resmi. Terakhir momen seperti itu terjadi sudah cukup lama ya, 30 Juni 2006 pada perempat final Piala Dunia 2006 di Jerman. Nah, kebetulan saya ada pada momen itu ya. Itu sudah sangat lama ya, 18 tahun yang lalu. Nah, kalau kita melihat 28 nama yang dipanggil oleh pelatih Lionel Scaloni untuk lawan Chile dan Kolombia ini, rata-rata usianya itu adalah 26,5. Nah, itu artinya sudah turun dibandingkan rata-rata usia skuad yang dipanggil untuk Copa America. Dari 26 pemain waktu itu rata-rata usianya adalah 28,5. Jadi ada turun 2 tahun. Ini sudah menjadi pertanda bahwa Argentina baru yang lebih segar dengan regenerasi. Nah, mari kita urai ya satu persatu regenerasinya itu tampaknya atau kelihatannya di mana saja. Nah, yang pertama tentu tanpa Messi, tanpa Di Maria. Di Maria sudah menyatakan mundur dan Messi masih mendapatkan cedera setelah lawan Kolombia di partai final Copa America baru lalu, yang rekamannya atau tayangannya itu masih teringat di benak pemirsa seluruh dunia, di mana kaki Messi bengkak dan dia menangis waktu itu. Messi menginjak 37 tahun, Di Maria 36 tahun, begitu juga ada satu lagi yang absen yaitu Franco Armani, kiper yang selalu menjadi langganan atau selalu dipanggil oleh Lionel Scaloni. Jadi era Franco Armani ini sudah berakhir. Nah, berikutnya juga ada beberapa nama yang juga tidak lagi dipanggil, misalnya seperti Marcos Acuña bek kiri ya, dan juga Lucas Martinez Cuarta. Marcos Acuña ini 32 tahun, Lucas Martinez Cuarta 28 tahun. Nah, siapa saja penggantinya? Nah, kalau kita melihat Franco Armani 37 tahun. Nah, penggantinya ini rata-rata memiliki usia yang
relatif muda. Ada Walter Benitez 31 tahun. Kemudian Juan Musso, kiper Atalanta ini ya 30 tahun. Jadi memang lebih muda. Nah, di posisi Marcos Acuna juga kita melihat ada Valentin Barco 20 tahun. Sudah mulai tampak ada regenerasi. Kemudian penggantinya Lucas Martinez Quarta 28 tahun itu ada Leonardo Balerdi. Ini 25 tahun. Nah, kita melihat Angel Di Maria ya, posisi Angel Di Maria 36 tahun. Beberapa pemain muda dipanggil, diantaranya termasuk adalah Giuliano Simeone, pemain yang memukau waktu Argentina tampil di Olimpiade Paris. Ya, ini juga anak Diego Simeone ini juga masih pada kisaran 20 tahunan. Jadi masih sangat muda, ada tampak terjadi regenerasi di situ. Ada beberapa pemain lain yang absen ya, misalnya ada Ezequiel Palacios Bayer Leverkusen, ini 25 tahun. Dia memang masih muda, tetapi sudah ada keberanian dari pelatih Lionel Scaloni untuk memasukkan pemain yang lebih muda lagi. Matias Soule misalnya 21 tahun dan juga Exvi Fernandez. Ya, Matias Soule ini posisinya di depan, dia bisa menggantikan Messi. Dan juga kabar terakhir yang turut dipanggil adalah Paulo Dybala. Dengan absennya Messi, Matias Soule, Paulo Dybala ini bisa menjadi alternatif. Nah, mengenai Ezequiel Palacios, ini penggantinya adalah Exvi Fernandez, 22 tahun ini yang juga memukau tampil bagus di Olimpiade Paris. Meskipun dia membela klub Arab Saudi Al-Qadsiah. Jadi jarang sekali biasanya Lionel Scaloni ini memanggil atau pemain-pemain yang berasal dari liga di luar Eropa ya. Ada beberapa nama pengecualian, misalnya Franco Armani, River Plate. Kemudian Julian Alvarez juga sebelum ke City di River Plate dia pernah sering dipanggil. Ada juga Thiago Almada ya, Atalanta United ya, ini juga sering dipanggil. Tapi kali ini pemain di luar Eropa yang mendapat kepercayaan oleh Scaloni adalah Exvi Fernandez ya. Nah, itu adalah beberapa contoh atau beberapa fakta yang menunjukkan bahwa regenerasi mulai terjadi. Tapi kabar terbarunya juga muncul dari Prancis ya, misalnya ketika Leonardo Balerdi dan juga Nico Tagliafico ini tidak bisa bergabung meskipun mereka dipanggil oleh sang pelatih. Jadi alasannya kalau Nico ini sedang dalam pemantapan bersama Lyon, Olympique Lyon, karena memang dia terlambat datang ya ke sesi kumpulnya pemain, liburnya cukup lama, sementara Leonardo Balerdi ini karena posisi cedera. Nah, beberapa opsi penggantinya juga sudah muncul, misalnya kalau Nico ini adalah Marcos Acuna yang bisa dipanggil lagi, atau Valentin Barco, atau juga Lautaro Blanco dari Boca Junior. Nah, kalau yang di squad yang sekarang ini ada Valentin Barco. Nah, opsi untuk Balerdi juga cukup banyak ya, termasuk memanggil kembali Lucas Martinez Quarta atau Marcos Senesi, Facundo Medina atau Nehuen Perez. Itu adalah beberapa alternatif yang bisa dipanggil. Nah, salah satu kejutan adalah kembalinya Paulo Dybala. Jadi Paulo Dybala ini menolak uang yang begitu besar dari Al-Qadsiah untuk bergabung dengan Exvi Fernandez, dan dia tetap memilih bertahan di Roma karena dia ingin kembali ke tim nasional, dan itu mendapatkan respect dan mendapatkan balasan oleh Lionel Scaloni dengan kembali dipanggil. Jadi itulah skuad Argentina, Anda bisa lengkap baca dalam list. Ada beberapa pemain muda ya, Garnacho, Matias Soule, Giuliano Simeone. Di depan ya, kejutan juga ada misalnya Tati Castellanos ya, Lazio. Itu juga salah satu kejutan. Nah, di tengah pemain-pemain mudanya cukup banyak, ada Enzo Fernandez, ada Exvi Fernandez, Valentin Carboni. Nah, kemudian di belakang juga kita melihat ada beberapa nama-nama baru ya, seperti Valentin Barco. Nah, itulah ulasan tentang skuad Argentina menjelang lawan Chile dan Kolombia. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.